Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Indreswari dari kelas 12.6 nomor absen 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis novel untuk memenuhi tugas praktik bahasa Indonesia. Analisis novel Kami Bukan Sarjana Kertas. Yang pertama, identitas novel. Novel yang berjudul Kami Bukan Sarjana Kertas ini ditulis oleh J.S. Khairin dengan penerbit Bukune dan tahun terbit tahun 2019. Cover novel ini berwarna kuning terang dengan ilustrasi orang-orang yang berpakaian rapi namun berkepala binatang. Cover dari novel ini cukup menarik orang-orang untuk ingin mengetahui apa isi dari novel tersebut. Nah, alasan saya memilih novel ini juga karena cover tersebut, dan tentunya karena judul novel ini yang membuat saya ingin mengetahui lebih dalam isi dari novel Kami Bukan Sarjana Kertas, karena istilah sarjana kertas yang saat ini familiar di sekitar kita. Selanjutnya, mari kita bahas sinopsis dari novel ini. Sinopsis. Novel ini bercerita tentang sekumpulan mahasiswa yang terjebak untuk berkuliah di Universitas Daulat Eka Laksana atau yang bisa disebut kampus UTE. Kampus ini bila dicari di mesin pencarian Google tidak akan muncul karena reputasinya yang sangat buruk dan hanya menjadi pilihan terakhir orang-orang untuk berkuliah di sana. Alasan mereka masuk kampus ini bermacam-macam. Ada yang karena ditolak di kampus impiannya, ada yang uang orang tuanya tidak cukup untuk masuk kampus swasta yang unggul, dan ada pula yang karena ya biar kuliah saja. Di hari perkuliahan pertama mereka dipertemukan dengan Ibu Lira, seorang dosen konseling yang masih muda. Di mana pada saat itu beliau menggemparkan kelas dengan sebuah kejadian gila, lucu, dan tidak masuk akal. Seisi kelas panik, tapi anehnya semangat para mahasiswa justru terbakar untuk berani bermimpi. Selanjutnya, novel ini menceritakan tentang kisah perjalanan dari sekumpulan mahasiswa tersebut untuk bertahan di kampus yang amburadul dan berusaha membuktikan bahwa mereka bisa menjadi sarjana yang bukan sekedar di atas kertas. Menarik bukan? Selanjutnya adalah pesan yang terkandung di dalam novel. Yang pertama yaitu kesuksesan seseorang tidak bergantung pada gelar yang dimilikinya. Seperti pada dua kutipan yang saya ambil dari novel ini, yaitu ijazah bukanlah jaminan apa-apa. Memang bisa bermanfaat, tetapi tidak selamanya kertas lembar itu menjadi penentu nasib baik. Dan yang kedua, ada yang kuliahnya di rumah, bermodal internet, dosennya papan ketik, laboratoriumnya adalah kehidupan. Nama kampusnya Google University. Ia tetap bertahan dan bisa sukses di dunia ini. Kemudian yang kedua, yaitu tidak mudah menyerah dalam memperjuangkan mimpi. Ada beberapa kalimat dalam novel ini yang cukup membuat saya kembali bersemangat ketika lelah. Yang pertama, yaitu saat segala sesuatu terasa berat, meletihkan, bahkan hingga tahap memuakkan, itu artinya kau sedang mendaki. Akan ada sesuatu yang indah menantimu di puncak sana, kawan. Jangan sangka situasi yang enak, nyaman, dan tak ada hambatan berarti sesuatu yang baik. Karena artinya sedang menurun, bahkan bisa terjelembab ke lembah tak bernama. Kemudian pesan atau amanat yang ketiga yaitu percaya pada kemampuan diri. Dengan kata-katanya, tiap orang punya kuota untuk gagal. Santailah, jangan tegang dan takut kalau melakukan kesalahan. Orang-orang yang engkau kira keren, hebat, inspiratif, semua pernah gagal lebih banyak daripada jumlah ketakutan yang ada dalam pikiranmu. Kemudian, pesan yang keempat yaitu menjalin persahabatan yang kompak dan saling menjaga satu sama lain. Dalam novel Kami Bukan Sarjana Kertas ini, setiap karakternya saling mendukung, saling melindungi, dan saling percaya. Kalau kata di novel ini, ada salah satu kata-kata yaitu, jika mengaku sahabat, jangan seperti dongkrak dan ban. Baru diperlukan saat ban sudah bocor, baru dicari saat sudah perlunya saja.
kalang kabut mencari bengkel sampai dorong-dorong. Kawan yang tidak perhitungan akan selalu setia menjadi bengkel buat teman-temannya yang sedang sakit. Kita bisa mencontoh persahabatan mereka yang selalu membantu satu sama lain untuk sukses, bukan malah menjatuhkan kawannya agar bisa sukses sendiri. Yang kelima, mampu bertahan ketika tertimpa masalah. Ada salah satu kutipan yang sedikit menyelipkan kesan humor di sini. Kita mungkin tidak ada yang bisa menjadi manusia sempurna dan indah seperti kupu-kupu. Tapi, kita semua diberikan kemampuan untuk bertahan dan jangan mau kalah sama kecoa yang bisa bertahan dari gempuran meteor dan ledakan nuklir. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan novel. Untuk kelebihan novel, yang pertama yaitu bahasa. Novel ini dikemas dengan bahasa yang sederhana dan kekinian sehingga mudah dicerna dan menarik bagi kalangan milenial. Yang kedua yaitu alur. Alur cerita yang ringan dan penyampaiannya yang unik dengan sajian komedi segar dan syarat makna membuat pembaca menghayati setiap kata, lika-liku kehidupan dan konflik yang terjadi dengan baik. Nah, selain itu juga konflik yang ada di dalam novel ini juga erat dengan sesuatu yang ada di sekitar kita, sehingga kita seakan-akan mengalami juga permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu amanat. Nah, banyak sekali pesan moral, pendidikan, dan sosial yang dapat kita ambil. Menariknya, di setiap akhir bab buku ini terdapat kutipan motivasi yang dapat menjadi suntikan semangat baru bagi pembacanya. Selanjutnya yaitu kekurangan novel. Menurut saya selama membaca novel ini hanya ada satu kekurangan yang cukup mencolok, yaitu tentang penokohannya. Jumlah tokoh yang diceritakan di sini terlalu banyak sehingga membingungkan pembaca sebab kurang jelas siapa yang sebenarnya menjadi tokoh utamanya. Di mana setiap tokoh yang ada itu diceritakan kisah hidupnya secara cukup detail. Yang terakhir, kita akan membahas tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel ini. 1. Nilai religi. Nilai religi yang terkandung dalam novel ini yaitu kapanpun kegiatan yang sedang kita lakukan jangan sampai meninggalkan ibadah. Sebagaimana diceritakan bahwa menjelang tengah malam, Babe baru pulang. Ia sempat singgah ke masjid untuk berdoa dan sholat malam. Kemudian yang kedua yaitu nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam novel Kami Bukan Sarjana Kertas yaitu nilai tentang tolong-menolong, kerjasama, kepedulian terhadap sesama, dan lainnya. Sebagaimana diceritakan bahwa puluhan orang mencoba memadamkan deretan ruko Ogi ketika terjadi kebakaran. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung dalam novel Kami Bukan Sarjana Kertas ini yaitu mengenai hubungan yang dimunculkan dalam lingkungan masyarakat. Sebagaimana diceritakan bahwa Arko ketika di Luwuk bisa tinggal di mana saja. Bisa di rumah tetangga, orang kampung sebelah, pos ronda, semuanya tidak ada masalah. Kemudian yang keempat yaitu nilai budaya. Nilai budaya yang terkandung dalam novel adalah mengenai budaya pernikahan muda yang sering terjadi di daerah desa. Sebagaimana diceritakan bahwa menikah muda sudah tidak asing lagi di keluarga besar Juwisa. Banyak sepupunya yang sudah menikah sejak umur belasan tahun. Nah, itulah ulasan dari saya tentang novel Kami Bukan Sarjana Kertas. Menurut saya novel ini sangat recommended untuk dibaca terutama bagi pelajar SMA, mahasiswa, dan anak-anak muda lainnya agar kita dapat memaknai seberapa penting sebenarnya nilai sebuah ijazah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.